Dan pagi ini, saudara, kami sudah bersama jurnalis senior harian Kompas, Mustafa Abdurrahman, lewat sambungan Zoom. Mas Mustafa, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Kebetulan Mas Mustafa lagi di Jakarta, tapi sebagai background ini sudah 30 tahun ya Mas mendalami begitu dan tinggal di Mesir. Jadi sudah sepertinya ngelotok sekali soal Timur Tengah ini. Kita bahas lebih dalam soal gencatan senjata yang akhirnya mau disepakati oleh Israel. Ini cuma 4 hari sebenarnya Mas. Berpengaruhkah? Ya lumayan, yang penting sekarang kan gencatan senjata dulu lah. Dalam kesepakatan itu kan gencatan senjata selama 4 hari kan bisa diperpanjang. Jadi semua pihak, terutama mediator dalam kesepakatan gencatan senjata ini seperti Qatar, kemudian Mesir, Amerika Serikat, yang penting sekarang gencatan senjata dulu. Nah, ini kan sangat dinamis perkembangannya. Bisa saja nanti ya setelah 4 hari akan diperpanjang lagi. Oke. Tapi kalau melihat dari pernyataan terakhir Netanyahu bahwa ia bilang ia akan tetap melanjutkan perang sampai melihat bahwa tidak ada lagi Hamas di Palestina, lalu dia tidak mau melepas sandera yang ada di Israel, sandera-sandera Palestina. Bagaimana menurut Mas Mustafa supaya 4 hari ini bisa terus berlanjut bahkan mungkin bisa permanen? Ya, apa yang disampaikan atau yang ditegaskan PM Israel Benjamin Netanyahu itu pernyataan politik, Mbak. Ya, itu bisa berubah-berubah itu ya. Itu kan konsumsi, terutama konsumsi domestik ya terhadap rakyat Israel. Dia kan juga mencari simpati ya bahwa dia masih bersikap tegas, masih punya tekad untuk membasmi Hamas. Itu adalah konsumsi politik di dalam negeri Israel. Tapi realitasnya Netanyahu kan mau berunding dengan Hamas sekarang dalam punderingan untuk mencapai gencatan senjata dan ternyata sudah tercapai kemarin ya hari Rabu ya. Dan dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut adalah salah satu butirnya tukar menukar tahanan gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada penurunan tuntutan Israel yang dulu sangat tinggi, katanya membasmi Hamas, kemudian harus membebaskan semua tahanan. Tapi kenyataannya sekarang, kita berbicara kenyataan, Mbak. Ya. Kenyataannya Israel mau berunding dengan Hamas. Dan sekarang kenyataannya juga Netanyahu mau pembebasan tahanan Israel itu setelah bertahap. Sekarang untuk tahap pertama itu adalah pembebasan sebanyak 50 tawanan Israel ya. Dari lebih dari 200 tawanan Israel yang disekap Hamas. Itu kan sebuah sikap yang sangat realistis yang ditampakkan oleh Netanyahu. Perlu kita ketahui, Netanyahu itu politikus besar, Mas. Politikus ulung. Kalau dia tidak punya pengalaman yang luar biasa dalam politik, dia tidak tampil sebagai Perdana Menteri Israel yang paling lama berkuasa di Israel. Dalam konteks ini kita harus memahami. Oke, ada latar belakang politik juga dari pernyataan Netanyahu yang terakhir. Meskipun sebenarnya ini belum ada informasi terbaru soal apakah Netanyahu ikhlas gitu ya melepaskan sandera atau tahanan Israel Palestina maksud saya yang ada di Israel. Kalau nantinya Netanyahu tidak mau melepaskan sandera yang ada di Israel, Mas Mustafa, apakah ini akan jadi hambatan lagi untuk bisa memperpanjang gencatan senjata? Kesepakatan gencatan senjata yang sudah diumumkan hari Rabu kemarin itu merupakan kesepakatan internasional, Mbak. Di situ mediatornya ada Amerika, ada Mesir, ada Qatar. Ini merupakan pertaruhan kan. Netanyahu sebagai politikus besar di Israel, tentu dia menjaga kredibilitasnya di masyarakat internasional khususnya gitu kan. Nah, ini kesepakatan sudah tercapai, artinya harus dilaksanakan. Tinggal sekarang timingnya kapan mulai dilaksanakan, gitu, Pak. Berarti sebenarnya peran besar dari Mesir, Amerika Serikat dan Qatar ini juga harus didorong ya Mas ya untuk bisa menambah dan memperpanjang gencatan senjata.
ada rasa optimisme ya untuk kemungkinan besar ada perpanjangan gencatan senjata. Karena di balik kesepakatan gencatan sini ada peran-peran negara penting yang punya hubungan sangat baik dengan Israel. Ya. Mesir, Qatar, apalagi Amerika kan. Gitu ya. Nah, jadi tiga negara ini yang diharapkan nanti berperan besar gencatan senjata akan diperpanjang setelah 4 hari gitu. Selain negara sahabat dari Israel, ada 3 tadi yang juga jadi mediator. Kalau negara Arab nih perannya bagaimana, Mas? Negara Arab maksudnya negara Arab lain selain Mesir dan Qatar. Iya, negara-negara Arab lain. Ya, negara Arab kan sudah beberapa kali menggelar KTT Oki di Riyadh ya. Kemudian awal meletusnya perang ini di Mesir ada konferensi perdamaian. Semua menyerukan segera ada gencatan senjata. Dan kemarin hari Rabu Raja Abdullah II dari Jordania mendadak terbang ke Mesir menemui Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi. Ya. Dalam salah satu agenda yang dibicarakan itu adalah bagaimana gencatan senjata yang hanya 4 hari itu bisa diperpanjang dan kemudian berlanjut menjadi solusi politik Palestina ini. Karena tanpa ada solusi yang adil terhadap isu Palestina ini, maka perang akan menjadi semacam sirkulasi. Sekarang berhenti, nanti setahun lagi, 2 tahun lagi akan meledak perang besar lagi. Apakah akan terus begitu? Maka perlu dipikirkan ada solusi politik. Ini sudah ada gerakan sejak hari Rabu kemarin, di mana Raja Abdullah mendadak menemui Presiden Mesir Abdul Sisi. Ini kita tunggu nanti follow up dari pertemuan 2 pemimpin Arab ini di Kairo antara Raja Abdullah II dan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi. Yang semoga juga bisa semakin mendorong dan memberi setidaknya tekanan supaya gencatan senjata ini bisa diperpanjang begitu ya, Mas Mustafa. Tapi ini Mas Mustafa sebenarnya sudah mendalami dan mengamati, menganalisa soal kondisi di Timur Tengah selama 30 tahun. Kalau melihat konflik yang terjadi sekarang antara Israel dan juga Hamas, dibandingkan dengan mungkin beberapa tahun atau puluh tahun sebelumnya, bagaimana Mas Mustafa melihat kondisi perang saat ini? Karena banyak yang beropini bahwa ini yang terburuk, yang terparah yang pernah terjadi. Ya, selama Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza pada tahun 2007, sudah terjadi 5 perang besar antara Hamas dan Israel. Yang pertama 2009, itu saya meliput langsung, saya langsung masuk jalur Gaza. Yang kedua tahun 2012, saya masuk ke jalur Gaza. Ya. Yang ketiga 2014, yang keempat tahun 2021, yang terakhir yang kelima ini adalah tahun 2023. Kita lihat coba. Dari perang ke perang, ya, peperangan ini semakin besar dan Hamas semakin menguasai teknologi militer. Pada perang pertama tahun 2009, rodal yang diterbangkan atau yang ditembakkan oleh Hamas ini hanya sejauh 30 meter atau 40 km paling jauh. Sekarang sudah sampai sejauh 250 meter gitu ya. Dalam waktu sekitar 10 tahun aja. Ini kalau tidak ada solusi politik Israel-Palestina, ya, akan terjadi perang terus. Kita bayangkan, kita gambarkan sekarang, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, gimana ya Hamas atau faksi Palestina lainnya menguasai teknologi militernya. Jadi akan semakin canggih, akan semakin dahsyat, akan semakin berdarah peperangan yang akan datang. Maka tidak ada pilihan lain. Ya. Israel harus menerima solusi politik Palestina. Oke. Solusi politik yang tentunya disepakati juga secara internasional tadi, Mas Mustafa. Ya, betul. Sekarang solusi politik yang sekarang masih disepakati masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat adalah two-state solution, solusi 2 negara. Ini harus diterjemahkan secara baik, ya, secara adil, secara realistis. Memang sampai sekarang belum ada solusi politik alternatif yang lebih baik dari solusi 2 negara ini. Belum ada. Ya, coba kalau ada yang lebih baik, ya memang ini yang sekarang dicari. Tapi sampai saat ini
ibarat permainan sepak bola, yang ada di lapangan hijau itu adalah masih konsep solusi dua negara. Oke. Tapi kalau Mas Mustafa melihatnya mungkin nggak sih ada solusi yang lebih baik dan mungkin akan bisa dilahirkan dan disepakati oleh kedua pihak? Ya, sejauh ini belum ada. Seperti saya katakan tadi, ibarat permainan sepak bola yang ada di lapangan hijau sampai sekarang masih konsep solusi dua negara. Nah, ini yang harus ya diterjemahkan secara kreatif, inovatif ya, yang bisa diterima oleh Israel. Ini gimana? Ini harus duduk bersama gitu. Dan tentunya ini kembali bahwa peran mediator-mediator negara-negara internasional, lembaga-lembaga internasional tentu harus ada ya Mas ya di antara dua negara ini untuk bisa kembali tadi sepakat dan duduk bersama. Betul, betul. Ya seperti Amerika Serikat khususnya ya. Ya. Sekarang mulai mencoba menarik Cina, karena Cina ini perannya sangat semakin besar, baik di Israel maupun di dunia Arab, terutama urusan bisnis ya. Investasi Cina ini kan luar biasa di dunia Arab maupun di Israel. Jadi Cina sekarang sudah tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Ini sudah mulai ditarikkan ada utusan ya. Itu adalah resolusi dari sidang Oki, ada 6 Menteri Luar Negeri Arab, kalau tidak keliru termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia ya, yang khusus untuk mencari solusi politik Israel-Palestina dan di dalamnya segera mencapai gencatan senjata perang Gaza ini. Dan kemarin seminggu lalu ya, kalau itu berkunjung ke Cina untuk ya mereka melobi bagaimana mencari solusi ini. Ini masih bergulir, masih sangat dinamis. Nah. Kita lihat nanti, kita setelah gencatan senjata ini gimana ke depannya perang jalur Gaza ini. Dengan harapan bisa selesai karena jangan sampai semakin banyak warga sipil yang menjadi korban pada konflik ini. Mas Mustafa terima kasih, minggu depan awal Desember ya kembali lagi ke Mesir. Sehat-sehat selalu Mas Mustafa, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Mustafa.